Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar fisika lagi dengan saya Susi. Nah, kalau di beberapa video sebelumnya itu kita pernah membahas mengenai suhu. Nah, suhu dan kalor itu adalah satu bab di dalam pelajaran fisika atau di dalam materi fisika yang sangat berhubungan erat. Nah, kalau kemarin suhu itu adalah derajat panas dinginnya suatu benda, nah sekarang kita bahas mengenai kalornya. Nah, yang dikatakan sebagai kalor adalah energi yang mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, makanya apabila pada saat kita sakit, itu kita dikompres pakai air dingin supaya energi panas dari tubuh kita itu berpindah ke kompres dinginnya tadi. Nah, secara persamaan kalor itu dituliskan Q sama dengan M dikali C dikali dengan delta T, di mana Q adalah kalori yang diterima ataupun kalori yang dipindahkan, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan dari suhu bendanya. Nah, kalor itu bisa menyebabkan dua hal. Yang pertama adalah perubahan suhu, yang kedua adalah perubahan wujud. Nah, perubahan suhu itu terkait dengan persamaan yang tadi, Q sama dengan M kali C dikali delta T. Delta T muncul pada persamaannya yang menandakan bahwa kalor tersebut mengubah suhu dari benda. Yang kedua adalah perubahan wujud. Perubahan wujud yang sering muncul itu ada pada penguapan ataupun peleburan. Tapi untuk hari ini kita khusus membahas bagaimana kalor mengubah suhu dari benda. Nah, percobaan yang paling populer itu yang dilakukan oleh asas Blackie yang menghasilkan suatu pernyataan yang mengatakan bahwa bila dua buah zat yang suhunya tidak sama dicampur, maka zat yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor sehingga suhunya turun, dan zat yang bersuhu rendah akan menerima kalor sehingga suhunya naik sampai terjadi kesetimbangan termal. Nah, kesetimbangan termal itu maksudnya adalah kesamaan suhu atau kesetimbangan suhu. Artinya bahwa misalnya kita punya dua buah air dalam gelas, yang satu air panas, yang gelas kedua itu yang air dingin. Nah, apabila air panas dan air dingin ini kita campurkan ke dalam satu wadah, maka yang air panas tadi akan melepaskan kalor sehingga suhunya turun, dan air yang bersuhu rendah tadi akan menerima kalor yang dilepas dari air bersuhu tinggi tadi sehingga suhunya naik. Nah, karena yang satu suhunya turun, yang satu lagi suhunya naik, maka mereka akan mencapai kesetimbangan suhu ataupun kesetimbangan termal sehingga suhu mereka akan sama pada airnya. Nah, pernyataan dari asas Black tadi, hasil dari percobaan asas Black tadi itu dituliskan dengan persamaan Q lepas sama dengan Q terima. Kalori yang dilepas itu akan sama dengan kalori yang diterima. Jadi apabila air panas tadi melepas kalor, seberapa banyak kalori yang dilepas oleh air panas tadi, segitu banyak juga lah yang diterima oleh air dingin tadi. Nah, kita masuk ke dalam contoh example-nya. Jika 75 gram air yang suhunya 0 derajat dicampur dengan 50 gram air yang suhunya 100 derajat Celcius, maka suhu air campuran itu adalah, yang ditanyakan dia adalah berapakah suhu air campuran atau berapa suhu kesetimbangannya. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal seperti ini itu adalah kita harus menentukan yang mana benda yang melepas kalor dan yang mana benda yang menerima kalor supaya kita tidak salah menempatkannya di dalam sebuah persamaan. Nah, dari sini kita akan melihat bahwa yang 75 gram itu memiliki suhu 0 derajat, sedangkan yang 50 gram memiliki suhu 100 derajat. Nah, kita paham bahwa yang melepas kalor adalah benda yang bersuhu tinggi. Berarti dalam hal ini adalah yang 50 gram. Nah, jadi kita tuliskan dulu M1 75 gram suhunya 0 derajat itu berarti menerima kalor. M2 50 gram suhunya 100 derajat itu melepaskan kalor. Nah, setelah kita buat pemahamannya mengenai apa yang dijabarkan di dalam soal, baru kita masukkan ke dalam persamaan. Q lepas sama dengan Q terima. Jadi kita tempatkan apa yang kita ketahui pas di tempatnya. Yang melepas di tempat Q lepas, yang menerima di tempat yang menerima. Nah, di sini yang melepas itu adalah yang
M2 50 gram kita masukkan, M2 dikali C dikali delta T2 sama dengan M1 kali C kali delta T1. Kita masukkan angkanya, M2 itu adalah 50, C-nya 1 diketahui dari soal, suhunya adalah 100 dikurang TC. Nah, di sini pada saat memahami tentang delta T pada asas Black itu ada teknikalnya tersendiri. Jadi analoginya seperti ini. Kalau benda bersuhu tinggi itu melepaskan kalor sehingga suhunya turun, otomatis secara logikanya suhu campurannya berarti akan lebih rendah daripada suhu awal dari benda yang melepas kalor tadi. Makanya di sini dikatakan suhu awalnya kita kurangkan dengan suhu campuran. Nah, berbeda hal apabila dia untuk yang Q terima. Karena Q terima adalah benda yang menerima kalor, berarti benda yang bersuhu rendah. Benda yang bersuhu rendah menerima kalor, maka suhunya akan naik. Sehingga otomatis suhu naiknya atau suhu campurannya itu akan lebih tinggi daripada suhu awalnya. Maka di sini kita buat TC dikurang dengan 0 atau suhu awalnya. Nah, 5000 dikurang 50 TC sama dengan 75 TC hasil dari kali yang di atas. Kemudian kita sederhanakan kembali, kita gabungkan TC dengan TC. 5000 sama dengan 125 TC yaitu 75 tambah 50 karena 50-nya pindah ke kanan. Sehingga hasil akhirnya TC sama dengan 5000 dibagi 125 itu hasilnya 40 derajat Celcius. Nah, itu dari penjelasan mengenai kalor, dari pengertian dari kalor, mengenai asas Black dan contoh soalnya. Nah, contoh soal ini akan banyak sekali kamu temukan pada soal-soal evaluasi di sekolah atau soal-soal UN ataupun soal ujian masuk ke SMA atau SMP favorit. Dan di SMA juga beberapa kali soal mengenai kalori ini muncul pada SBMPTN. Nah, bisa kamu searching dan boleh kamu tonton ini sambil mengerjakan sendiri. Okay, I think enough for today. See you in the next video. Bye-bye.